Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dari SMP Dharma Wanita 9 Taman. Hari ini tanggal 5 Agustus 2020, bertemu lagi dengan Pak Parti untuk mata pelajaran seni budaya, memasuki bab pertama seni musik. Seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, jangan lupa absen diri kalian menggunakan WA, list nama kalian dalam grup agar bisa absen hari ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini tanggal 5 Agustus 2020 kita akan memasuki bab pertama seni musik, yakni gaya dan bernyanyi lagu daerah. Jangan lupa disiapkan buku tulis untuk mencatat materi ataupun mencatat poin-poin yang penting dalam materi hari ini. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari yang digunakan sebagai pengiring upacara-upacara adat dan diilustrasikan sebagai pagelaran teater tradisi sebagai media hiburan masyarakat. Musik daerah sangat memiliki arti yang penting bagi masyarakat serta pendukungnya karena berfungsi sebagai media hiburan ataupun sebagai media untuk doa. Dan seni musik daerah juga digunakan biasanya untuk melakukan aktivitas sosial budaya sehari-hari dan untuk mengisi ataupun menghilangkan kepenatan dalam sehari-hari kegiatan. Berikut ini beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Yang pertama, sarana upacara adat. Ya, ada penjelasannya. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik yang terlibat dalam berbagai upacara adat. Contohnya, upacara Merapu di Sumba yang menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda yang menggunakan musik angklung pada upacara seren tahun atau panen padi. Jadi, musik daerah digunakan sebagai sarana upacara adat karena dianggap mempunyai ataupun mendukung untuk kegiatan magis. Selanjutnya, nah ini ada contoh seren tahun ataupun kegiatan panen yang diadakan di Sunda. Upacara adat panen masyarakat Sunda diiringi dengan musik angklung. Nah, ini ada gambar contohnya ya. Selanjutnya, yang kedua, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contohnya, tari kecak di Bali, tari pakarena di Sulawesi, tari Mandalika Nusa Tenggara Barat, tari Ngasuk Jawa Timur, tari Mengaup Jambi, dan tari Mansorandat dari Papua. Jadi, fungsi musik daerah sebagai pengiring tari. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari Bali, tari kecak ya. Ada dua penari yang sedang menarikan tari kecak. Contoh gambar. Selanjutnya,
sebagai media bermain. Nah, lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingat permainan dengan lagu ketika di SD? Banyak lagu sering dijadikan nama permainan anak. Contohnya Cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan, Ambil-ambilan dari Jawa Barat, Tanduk majeng dari Madura, Sang bangau, dan Pok ame-ame dari Betawi. Jadi lagu-lagu daerah juga digunakan untuk sebagai media bermain. Masih ingat ya, biasanya pada waktu SD atau ayah ibu kalian SD itu masih menggunakan lagu daerah sebagai media permainan. Selanjutnya ya. Nah, ini ada gambar musik sebagai media permainan. Ini contoh gambar cublak-cublak suweng. Nah, segerombolan bocah memainkan cublak-cublak suweng. Selanjutnya, sebagai media penerangan, lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi sebagai pemilu, keluarga berencana, dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Sebagai dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernafaskan agama juga menjadi media penerangan, seperti musik qosidah, terbangan, zipin dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Biasanya di sekitar kita ataupun masyarakat sekitar masih melakukan kegiatan ini. Di dalam masjid biasanya melakukan qosidah atau terbangan atau tiba sebagai media penerangan. Selanjutnya, nah ini contoh musik qosidah dalam media penerangan. Selanjutnya ya, teknik dan gaya bernyanyi musik tradisi. Teknik bernyanyi musik tradisi di masyarakat Sunda, Jawa, Bali, dan berbagai provinsi di Indonesia berbeda. Musik vokal dalam musik tradisi di Indonesia amat beragam. Masyarakat dan suku bangsa asli Papua menari sekaligus bernyanyi dan bermain tifa, yaitu alat musik pukul dengan sumber bunyi membran, alat musik gendang masyarakat Papua dalam kelompok. Stamina mereka tetap terjaga, mereka memakan ulat sagu yang kaya akan protein. Jadi di daerah Papua mereka bermain musik dengan bernyanyi dan bermain tifa. Tifa itu alat musik pukul ya. Jadi di Papua alat musik tradisionalnya tifa. Mengapa stamina mereka tetap terjaga? Karena mereka memakan ulat sagu sebagai makanan sehari-hari mereka yang kaya protein. Selanjutnya ya. Pada masyarakat Sunda, di Cianjur dikenal dengan sebutan mamaos atau mamaka. Mamaos adalah tembang yang telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada awal mamaos dinyanyikan di kalangan kaum laki-laki. Namun selanjutnya mamaos juga dinyanyikan oleh kaum perempuan. Banyak kalangan perempuan yang terkenal dalam menyanyikan mamaos seperti Raden Siti Sarah, Raden Ana Ruhana, Ibu Imong, Ibu Ooh, Ibu Resna, dan Nyi Mas Saodah. Itu nama-nama penyanyi pada zaman dulu ya, yang terkenal di kalangan masyarakat Sunda di Cianjur. Selanjutnya ya, penyanyi musik tradisi disebut pesinden atau sinden dari bahasa Jawa, adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang.
Jadi penyanyi musik tradisi disebut pesinden ataupun sinden. Selanjutnya, pesinden juga disebut sinden menurut Ki Mujoko Joko Raharjo, yang berarti kaya akan lagu atau melakukan atau melantunkan. Jadi arti sinden itu disebut juga waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin perempuan, anggono berarti sendiri. Artinya seorang perempuan yang bernyanyi sendiri menyanyikan lagu daerah. Pada zaman dahulu, waranggono satu-satunya wanita dalam panggung panggelaran wayang ataupun pentas kliningan. Sinden memang seorang wanita yang menyanyi sesuai dengan gending yang disajikan baik atau kliningan maupun pagelaran wayang. Gending itu nyanyian-nyanyian tradisional dari Jawa. Selanjutnya ya, pengertian bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono artinya bernyanyi satu suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia hanya bernyanyi dalam satu suara sesuai dengan melodi pokoknya saja dalam menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya ya, contoh-contoh musik daerah Jawa Timur. Nah, ini harus kalian ketahui bahwa di Jawa Timur juga memiliki musik daerah yang tergolong banyak, yakni contohnya seperti Kutha Surabaya, Rek Ayo Rek, Turi-turi Putih, Grimis-grimis, Karapan Sape, Tanduk Majeng, Sate Embek, dan Soto Madura. Itu contoh-contoh musik daerah Jawa Timur. Selanjutnya ya, contoh lagu-lagu Jawa Tengah. Nah, ini terkenal di kalangan anak-anak biasanya ataupun untuk kegiatan-kegiatan di panggung pagelaran. Contohnya Suwe Ora Jamu, Gundul Gundul Pacul, TKT Dipanah, Mentok Mentok, Ande Ande Lumut, Gambang Suling, dan Jublak Jublak Suweng. Selanjutnya, contoh-contoh lagu dari Jawa Barat. Nah, ini ada Bubui Bulan, Cing Cangkeling, Panon Hidyung, Nenun, Piloleuyan, Manuk Dadali, Es Lilin, dan Tokecang. Selanjutnya ya, contoh-contoh lagu daerah lain yang terkenal. Contoh-contoh lagu tersebut yakni Pakarena dari Sulawesi Selatan, Sirih Kuning dari Jakarta, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Ayam dan Lapeh, Kicir-kicir, Sarinande dari Maluku, Yamko Rambe Yamko dari Papua Barat. Nah, ini ada rangkumannya. Mengenal budaya di setiap daerah tidak harus dengan berkunjung ke daerah tersebut. Banyak yang dapat dipelajari dari sebuah lagu daerah. Kita dapat mengerti bahasa daerah walaupun tidak semahir orang yang tinggal di sana. Lagu yang diciptakan di setiap daerah sebagai warisan budaya mengandung nilai-nilai yang baik. Lagu daerah kita begitu beragam dan unik. Ini semua merupakan kekayaan dan kejayaan budaya bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersyukur bahwa Indonesia ini termasuk negara yang akan kaya dengan kesenian daerah. Kita harus berjanji untuk menghargai dan melestarikannya karena kita harus cinta Indonesia.
Jadi sebagai pelajar-pelajar Indonesia, khususnya SMP Dharma Wanita 9 Taman, sebagai pelajar kita harus cinta Indonesia. Bagaimana? Ya, dengan melestarikan lagu-lagu daerah tersebut. Contohnya setiap hari kita mendengarkan satu atau dua lagu daerah dari Sabang sampai Merauke agar kita mengenal lagu daerah tersebut. Nah, ini ada tugas dari Pak Pardi. Rangkumlah materi ini ke dalam buku catatanmu. Jika penjelasan tadi terlalu cepat, silakan diulang dari awal. Buatlah video menyanyi satu lagu daerah dengan menggunakan seragam sekolah SMP Dharma Wanita 9 Taman. Lagu daerah yang akan dinyanyikan boleh berasal dari daerah kalian. Maksudnya itu daerah asal kalian, contohnya misal kalian dari Jawa Barat ataupun Kalimantan ataupun Sulawesi ataupun Papua, boleh dinyanyikan. Jika kalian mungkin tidak hafal dari lagu Jawa Timur, Pak, bagaimana kalau saya berasal dari Kalimantan menyanyikan lagu Jawa Timur? Silahkan, tidak apa-apa. Setelah itu, kirim foto saat merangkum materi ini dan hasil merangkum dengan bentuk kolase. Formatnya nama lengkap dan tanggal pengerjaan. Untuk videonya silakan dikirim juga melalui WA nomor 085 70 60 65 955. Jangan lupa di formatnya nama lengkap siswa dan tanggal pengerjaan. Terima kasih. Itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.